اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفين يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa tarawihu, kemudian yang paling afdal sesudah rawatib yaitu sholat sunnah tarawih. Wahia isyaruna rak'atan, dan dia sholat tarawih itu 20 rakaat. Yusallimu min kulli rak'ataini, yang mengucap salam oleh seseorang dari tiap-tiap 2 rakaatnya. Wa waqtuha bainal isya'i wal maghrib, adapun waktunya sholat tarawih yaitu antara sholat isya dan sholat wal fajri, bainal isya wal fajri, antara sholat isya dan terbit fajar. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih menerangkan tentang sholat-sholat sunat yang kita telah bedah bersama bahwa sholat sunnah itu terbagi 3. Ada sholat punya waktu, ada sholat punya sebab, ada sholat sunnah mutlak, yakni tak terikat waktu dan tak terikat sebab. Dan sholat sunat ini terbagi di sisi yang lain ada 2,
ada yang disunahkan berjamaah dan ada yang tidak disunahkan berjamaah. Sesudah kita mempelajari bahwa sholat sunat yang tertinggi sesudah sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana, sholat istisqa, kemudian sholat witir, kemudian sholat rawatib. Kitab kita membagi begini, dan ini di dalam madhab Syafi'i tidak mu'tamad. Rawatib ini kan ada dua, ada rawatib mu'akkad, ada rawatib ghairu mu'akkad. Yang mu'tamad baik itu mu'akkad adapun ghairu mu'akkad itu lebih tinggi daripada tarawih. Tapi kiai kita menyebutkannya adalah tarawih dulu, baru kemudian berbicara rawatib ghairu mu'akkad. Menurut musannif kita, tarawih dengan rawatib ghairu mu'akkad itu masih tinggian tarawih menurut kitab kita ini. Tapi dikritisi oleh banyak ulama mutakhirin madhab, enggak, rawatib secara umum maukah dia mu'akkad ataukah ghairu mu'akkad, tetap kalau rawatib lebih tinggi dibanding tarawih. Sebab Rasulullah SAW biar kata ghairu mu'akkad lebih sering mengerjakannya, berbeda dengan tarawih begitu. Sehingga mungkin kiai kita meninjau dari segi bisa berjamaah, sehingga tinjauan itu yang kemudian tarawih lebih tinggi dari ghairu mu'akkad. Namun yang mu'tamad dalam madhab adalah seluruh rawatib baik itu mu'akkad maupun ghairu mu'akkad lebih tinggi daripada sholat tarawih. Karena bahasa yai kita menggunakan summa masalahnya, itu berbicara peringkat namanya. Saudara sekalian yang mulia, di antara sholat sunnah adalah sholat sunat tarawih. Tarawih kita harus sepakati dulu, kita harus pahami dulu prinsip hukumnya, bahwa sholat tarawih ini adalah sunnah. Ini yang harus dijadikan benang merah di dalam kita hidup keberagamaan, bahwa sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang kita fahami bersama. Yang namanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa, tentu luput dari fadilah. Ini dulu nih yang harus kita duduk bersama, baru ngomongin berapa rakaat. Biar kita jangan sampai menjadi ribut adanya dari tahun dal sampai detik ini ngomongin angka rakaat tarawih mulu, yang pada akhirnya yang ngacung duluan akhirnya yang kagak tarawih. Sebab kata yang 23 bahasa kampungnya plus witir maksudnya, kata dia yang paling benar, yang 11 begitu salah, kata yang 11 dia yang benar, yang 23 salah, maka kata yang agak terawih ini salah, kudu ada yang benar. Maka yang benar gua, kata yang kagak terawih. Kita ndak usah, kita ngaji ini harus duduk dulu begitu, supaya kita benar adanya. Jangan sampai kemudian menjadi ribut gitu. Karena saya ini
demen mengangkat Islam yang rahmatan lil alamin, tidak sekterian yang menjadi ribut mulu begitu. Kapan kelarnya kita hidup ngurusin yang furu'iyah yang kecil, sehingga yang besar kadang luput dari kita. Salat tarawih adalah salat sunnah yang adanya pada bulan Ramadan saja. Disebut tarawih karena memang pengerjaannya setelah 4 rakaat orang Mekah itu selalu tawaf. Setelah 4 rakaat ngaso gitu. Tarawih itu ngaso. Maka ngaso itu bahasa Arabnya tarawih. Ngaso dulu. Kalau kita sih ngaso ada juga, cuman nggak begitu lama. Baca la syarikalah lahul mulku, diri lagi gitu. Karena kalau ngaso lama bubar juga gitu. Walaupun tarawih itu pakai ngaso, jadi nggak begitu capek begitu. Kalau kita pengen buru-buru rapi. Salat tarawih ini berapa rakaat? Salat tarawih tentu kalau kita melihat hadis secara umum, biar kita duduk di tengah ngaji ini, adalah minimalnya 2 rakaat. Minimalnya. Jadi juga dengan tarawih 2 rakaat. Kalau mau 2 rakaat, pakai apa hadisnya? Pakai hadis Bukhari. Hadisnya sahih tentu karena Imam Bukhari. Sahihul Bukhari as-sahhul kutub fil ahaditsir riwayah. Hadis yang paling sahih dari seluruh hadis-hadis riwayat. Bukhari urutan nomor 1. Kata Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang mengerjakan qiyam Ramadan, dan tentu maknanya salat tarawih, beriman kepada Allah, mengharapkan ganjaran, maka diampuni dosanya yang dulu-dulu oleh Allah. Di sini Nabi enggak menyebutkan angka rakaat, begitu maksud saya. Siapa yang sholat tarawih, di antara fadilahnya dosanya diampuni. Enggak menyebut angka rakaat, sehingga minimal sholat itu 2 rakaat. Bila kita sholat tarawih 2 rakaat, jadi namanya tarawih 2 rakaat. Begitu. Bila kita tarawih 8, jadi namanya tarawih 8 rakaat. Begitu. Bila tarawih kita wahya isyruna rakaatan 20, ya itu paling sempurnanya. Begitu. Yang penting harus benar cara mengerjakannya. Begitu. Jangan mengikuti mazhab Persija 4-4-3. Itu formasi Persija. Begitu. Gitu. Jangan 2-2-2-2 gitu. Silahkan terakhir mau 21 mau 3. Itu riwayatnya ada dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngaji karena ngaji pakai YouTube. Gitu belakangan ini ada yang rekam ini. Jadi saya harus duduk di tengah. Biar kita nggak ribut mulu dalam hidup. Dari dulu ngurusin begini aja. Orang udah nyampe bulan begitu. Kita masih ngurusin ini. Tarawih itu wahiyah isyruna rakaat. 20 rakaat. Dari mana ini? Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bercerita, kana nasu yaqumuna ala hadi Umar ala 20 rakaatan. Bahwa para sahabat itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab berjamaah tarawih itu 20 rakaat. Dan semuanya tidak ada yang protes. Tidak ada yang menyalahkan. Dan karena memang Sayyidina Umar orang yang paling hati-hati tentang ajaran Rasulullah. Yang dibuat oleh Sayyidina Umar bukan angka rakaat.
tapi berjamaah. Berjamaah itu real, kalau bahasa gampang, karangan Sayyidina Umar. Karangannya berjamaah. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat tarawih itu enggak lama berjamaahnya. Satu malam berjamaah, orang ramai. Malam kedua berjamaah Nabi, ramai. Malam ketiga makin ramai. Keempat, Nabi enggak berjamaah salatnya. Tarawihnya kayak qobliyah dhuhur, masing-masing. Enggak keluar rumah. Salatnya Nabi, sisanya itu. Ketika Nabi ditanya, khasyitu an tufradu alaikum fata'jizu anha. Ana khawatir jadi wajib. Nanti bakal ente repot, lemah kalau wajib. Jadi Nabi tidak tarawih berjamaah terus. Penyebabnya Nabi memiliki kekhawatiran. Namanya disebut hukum tarki, hukum meninggalkannya Nabi Muhammad. Apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak sama dengan dilarang. Begitu. Jadi at-tarku laisa bima'nal man'i di dalam ilmu ushul fiqh. Yang Nabi tinggalkan tuh enggak sama dengan bid'ah enggak, karena memiliki alasan yang banyak. Salah satunya alasannya khasyah, khawatir umat jadi wajib. Coba kekhawatiran Nabi itu kalau terjadi tarawih wajib, apa enggak stres kita? Kalau wajib, orang dengar adzan Isya aja istighfar, astagfirullah. Udah Isya aja ya, mana belum ngerokok ngopi. Itu kita. Begitu. Nah, gimana gitu. Tapi Sayyidina Umar kenapa kemudian berjamaah? Sayyidina Umar paham Rasulullah udah meninggal, wahyu kagak bakalan datang. Begitu. Jamaah lagi. Begitu. Ubay bin Ka'ab lah menjadi imam untuk laki-laki. Berjamaah, Siti Aisyah masih hidup dan semua banyak sahabat hidup. Zaman Sayyidina Umar itu, Utsman bin Affan, Imam Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Banyak hidup, termasuk ya Sayyidah Aisyah masih hidup. Tidak ada yang memprotes. Namanya ijma para sahabat. Yang mananya bukan di angka rakaat. Karena sahabat juga mengerti ya, angka rakaat tarawih itu 20. Angka rakaat tarawih mengerti. Makanya bukan angka rakaat yang dibuat Sayyidina Umar, tapi berjamaah. Makanya Sayyidina Umar ketika orang udah kompak, hadisnya itu ni'matul bid'atu hadhihi. Bid'ah yang cakep tuh ini. Begitu. Setuju semuanya. Dan Imam Ali bin Abi Thalib selalu kalau ziarah ke Sayyidina Umar, Allah menawwir qabr Umar kama nawwara masajidana. Ya Madi, ya Allah berikan cahaya yang banyak di kuburan Sayyidina Umar. Dia telah menerangi masjid. Ini tarawih, ini berjamaah ini baru dari zaman Rasulnya enggak. Begitu. Yang lebih baru lagi untuk diributin kotak amal itu baru. Itu mau dibidain juga. Begitu. Jangan siap pengurus masjid dari mana. Begitu. Kultum baru juga. Jadi enggak kayak begitu tuh ngomongin bid'ah, maksud saya begitu. Tarawih ini berapa? Tarawih ini sepakat madhab 4, Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Hanya dalam Maliki riwayat yang paling kuat, karena ada 2 riwayat, 20 rakaat. Itu bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid Al-Imam bukan Ibn Rus Al-Qurtubi. Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan madhab itu dilihat sepakat Syafi'i, Maliki,
Hanafi, Hambali. Tarawih jumlahnya 20 rakaat. Itu madzhab. Hanya dalam Maliki ada satu riwayat 36. Khusus buat orang Madinah. 36. Mekah 20 dari dulu. Dari dulunya. Itu begitu di Mekah. Hanya Madinah ngiri dengan orang Mekah yang bisa tawaf. Maka nambahlah rakaat 2. Sehingga totalnya jadi 36. Cakep. Cakep. Di Yaman tarawih berapa? 20 rakaat? Bukan. Di Yaman sampai detik ini. Jadi ada tarawih itu jam 8, ada tarawih jam 10, ada tarawih jam 12, ada tarawih jam 2. Masjidnya diatur. Itu yang udah selesai tuh, tarawih yang jam 8, lari ikut tarawih lagi di masjid yang jam 10. Jadi itu aja udah 40. Udah selesai nih yang jam 10. Pindah lagi yang jam 12. Tuh sampai sekarang banyak. Kayak begitu. Sampai kayak begitu. Sampai banyak ulama-ulama kita. Yang kayak begitu. Ada yang sampai 80 gitu. Sampai sholat. Kayak begitu. Kayak begitu. Kita tanya itu sama guru-guru. Di sini nggak begitu. 20 aja diribut. Apalagi nambah begitu. Jawabnya 20 aja ribut gitu. Begitu 20 juga. Begitu 20 tarawih. Dari dulu nggak ribut enggak. Bukan 20 ini mengkias dengan dohor jadi 5 rakaat. Bukan. Itu keliru. Orang yang mengatakan begitu kiasnya adalah salah dia. Nggak bisa disamakan. Menuduh kayak begitu. Tarawih itu 20 rakaat. 20. Begitu. Walaupun orang yakin 20, ada juga yang nggak sampai kelar. 20. Baru seminggu juga masih udah kosong. Padahal kan 20 juga gitu. Kan ada kayak begitu juga ya. Di kampung kita juga, saya khawatir yang ngaji juga ikut juga begitu. Jadi saya tuh kurang begitu tertarik, cuman karena kita lagi ngaji, mau tidak mau ilmu nggak boleh diumpetin gitu, kita harus terangi gitu, karena li'anna katimal ilmi malon, menjengkelkan ilmu ya dilaknat, kita nggak boleh. Jadi ya tarawih itu 20. Tapi andai ada orang begitu, maksud saya mengerjakan tarawih 8, ya silakan saja. Yang penting 22 begitu. Tidak bisa merujuk kepada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Jangan sampai perbandingannya salah. 20 ikut Umar. Begitu kan. 23 gitu nyebutnya ya. 23 ikut Umar. Kalau 11 ikut Siti Aisyah. Menurut ente, dekatan mana Umar sama Aisyah? Ini namanya pertanyaan menggiring untuk menuju opini yang keliru, hipotesa disusun. Namanya pertanyaan menjebak. Begitu. Enggak begitu dulu. Enggak. Orang Aisyah aja orang tarawih sampai 20 ikutnya di makmum. Orang dia hidup cuma sedang Umar. Begitu. Ini kan ngarang. Dia hanya mempertahankan hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah lebih, baik di Ramadan maupun bukan Ramadan, 11 rakaat. Orang kadang keliru, kata Aisyah 11. Dia enggak baca tuh hadisnya, mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, gitu. Dia enggak dibaca tuh bunyi itu. Apalagi dia enggak baca latar belakang pertanyaan. Jadi setiap ungkapan itu dalam Islam ada
sanadnya, ada sababnya. Namanya dalam hadis sababul wurud, terjadinya omongan. Dilihat, jangankan omongan Nabi, omongan teman kita aja Bang Haji Uud itu harus ditelaah. Begitu. Gua udah seminggu kagak masak. Begitu. Iya, bukan seminggu, sebulan kagak masak bininya. Jadi harus dipikirin. Omongannya mana tuh, ngaji kata orangnya. Hah? Enggak ngaji. Ya Allah. Tuh begitu. Siti Aisyah ini kan jawab, Nabi itu mau Ramadan ke, mau kagak Ramadan ke, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai Sa'ban 11. Dari ini aja kita bisa pahami sholat apa yang diomongin Aisyah. Begitu. Yang ada di Ramadan dan di luar Ramadan. Begitu. Orang gak melihat itu. Ditanya, Aisyah mau Umar dekatan mama Nabi. Begitu. Ya tergantung di barisnya di mana. Kan bukan begitu cara jawab. Lalu lihat, Sayyidah Aisyah kan ditanya tentang witirnya Rasulullah oleh muridnya. Berapa Rasulullah witir, wahai Siti Aisyah? Lah dijawab oleh beliau, mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, 11. Itu witirnya Rasulullah. Kalau kita kan mirip-mirip dikit, miripnya dikit. Kita alhamdulillah Ramadan witir 3. Kalau bukan Ramadan tidak. Tipis, bagus. Ramadan 3. Bukan Ramadan tidak. Ya D sama G doang. Beda tipis. Nabi mau Ramadan mau bukan Ramadan 11. Maka Nabi memang orang yang tahu kebaikan, ngerjain yang paling topnya. Itulah Nabi. 11 ya Ramadan. Kita mau ikut nih sama Siti Aisyah nih, tambah ribut lagi. Begitu. Kan berarti kan 20 tambah 11. Kan begitu. 3 aja udah dah. Jadi 23, 20 plus 3 enak. Begitu. Kayak begitu. Bukan ngomongin tentang tarawih Siti Aisyah. Ditanya itu tentang witir. Makanya jawab fi Ramadan wala fi ghairi. Mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, 11. Dan sepakat seluruh ulama tidak ada tarawih di luar Ramadan. Itu berarti menunjukkan kagak ngomongin tarawih. Sholat apa yang ganjil begitu? Ya ganjil pas sholatnya witir. Itu dari begitu. Maka tarawih ini jumlah rakaatnya di luar masyarakat Madinah dalam madzhab Malik itu adalah 20 rakaat. Tapi untuk masyarakat Madinah dalam madzhab Malik satu riwayatnya 36, satu riwayatnya tetap 20. Semuanya sama dan ikuti aja nih madhabnya. Udah enak, aman, nyaman, udah gitu 20 rakaat tarawih. Jangan juga dibandingin 20 ngebut, 8 pelan. Tinggian mana? Nipu yang gitu. Jadi jawabannya menggiring. Pertanyaan tuh, kalau menggiring kita jangan mau. Kalau diinjak tuh jangan mau diinjak, injak lagi. Balik jawabannya, tinggian mana? 20 ngebut sama 8 pelan. Jawab, tinggian mana? 8 sama 20 diarah. 20 gitu. Kan pelan sejus. Begitu jawabannya. Jadi jangan bandingin apa yang terburuk. Jangan. Salah namanya. Jadi tarawih itu 20 rakaat dalam setiap malamnya daripada bulan Ramadan. Niatnya bagaimana? 20 nih. Boleh saja niatnya usolli sunat tarawih. Boleh.
boleh juga usolli sunnatal qiyami min Ramadan, silakan. Niatnya mau bagaimana? Atau niatnya pakai min, usolli rakaataini minat tarawih, boleh juga. Enggak apa-apa. 20 nih. Begitu. 20 rakaat. Dan ini yang disepakati oleh ulama. Begitu tentang tarawih, dan tidak ribut. Ributnya karena belakangan. Berapa kali salam? Begitu. Yusallimu min kulli rakaatin. Salamnya setiap 2 rakaat. Artinya bila mana Anda sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, pastikan tidak sah. Tuh begitu. Karena tarawih itu kudu yusallimu min kulli rak'ataini. Begitu. Sehingga falau shalla bi arba'i raka'atin bi taslimatin wahidatin lam tasih. Siapa orang sholat 4 rakaat 1 salam tarawih, janjinya pastikan kagak sah. Dapat ganjaran ya kagak. Tapi kan ada 4-4-3, ya ada, namanya mazhab Persija. Boleh Persija 4-4-3, boleh nggak? Boleh. Jangan 4 tarawih, 2. Jangan 4-4. Saya di beberapa masjid tempat taklim ini dari dulu masih banyak yang, mohon maaf bahasa kita orang bukan orang NU, saya tidak kemudian mencampuri rakaat. Saya cuma meluruskan 2 aja bang. Mau 8 nggak apa-apa, 2 masih bagus 8 daripada kagak. Begitu. Asal 2 setuju saya, nggak apa-apa. Begitu, jangan ribut. Begitu. Kita habis puasa, ribut, mana buka juga belum kenyang. Salam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, enggak jadi. Makanya saya kalau di komplek kalau dibilang sebelah saja ya, iya baik. Yang penting 2 ya, gitu. 2 kan bagus. Mau ente 20 juga amplopnya segitu. 23 sama 11 kan ringanan ya kan. Gitu aja, jangan lebih puhian. Sampai pernah diajarkan oleh Hadratus Syekh Muallim Sabiatani. Ini hebatnya Muallim Sabiatani itu, kalau bahasa kami luar biasa. Bilang ngotot. Mau 4 juga, terima aja. Begitu. Ada tuh, beliau punya nasihat. Nggak tahu kalau yang lain dapat nggak nih kayak nasihat di saya. Niatnya gimana? Sholat sunnah mutlak, yang penting berkata. Kita hebat. Yang penting kagak ribut, bahasa berkata candaan doang. Yang penting kagak ribut. Kita niat aja ngimamin sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak 4 rakaat 1 salam boleh. Tahu kagak dia niatkan, Allahu Akbar. Dia biati. Yang penting berkat dapat, enggak ribut udah. Jadi tuh kata kita hebatnya ulama bijak, karena lebih mengedepankan ukhuwah. Itu sampai kayak begitu tuh dalam bahasa beliau menyampaikan. Tapi tetap kita memohon doa ya, gitu. Ya doa. Ada juga yang bagus kawan kita, Allah yarham, kuburannya terang juga. Begitu. Ngimamin. Begitu. Mintanya 8, tapi dia cakep. 48 aja. Begitu. Ini jawabannya bagus juga. Dan saudara saya sampaikan kalau mau ikutin ya monggo jawaban ini. Begitu. Orang Pondok Pinang begitu, ngimamin anak presiden, tinggalnya di Pondok Indah begitu. Saya nggak sebut anak presiden siapa begitu.
di saudara aja begitu, nyari diri dah. Jadi bagaimana minta 11 ini, dia jawab cantik, Bapak, kalau 8 saya ini yang biasa saya pakai kalau 8 sampai jam 2 baru rapi. Sebab saya yasin nanti kelar Pak. Begitu, itu biasa kalau 8 sampai jam 2 sampai sahur. Ya kalau 8, tapi kalau 20 itu enggak nyampe tengah jam rapi. Sebab saya bacanya salamun qala min rabbir rahim. 20 aja dah. Itu begitu. Begitu. Ada jamaah madhab biasa. Akhirnya beneran dia pakai tiap rakaat. Wadhalin amin. Salamun qala min rabbir rahim. Allahu akbar. Kan cepat ya. Jadi 20 menit rapi. Itu kata beliau, habis salam mau pulang dibisik, besok malam ngimamin di rumah saya pakai 20. Jadi ternyata orang tuh bukan angka rakaatnya, cepatnya. Begitu kalau saya pahami masyarakat tuh, begitu maksudnya. Jadi macam-macam cara orang itu. Ini kisah-kisah nyata dalam kehidupan begitu. Itu begitu. Kalau kita orang 20 ya baik, 8 baik, 22 ya baik, 22. Lanjutin aja nanti di rumah. Begitu. Udah tarawih, udah rapi terus tinggal nambahin lagi 12 lagi. Begitu. Artinya enggak usah ribut, maksud kami begitu. Gitu. Jangan sampai jadi yang kagak-kagak gitu, karena enggak bagus kita muslim. Begitu, akhirnya yang kagak ibadah kita nggak komentari gitu. Dan ini kurang bagus buat ukhuwah Islamnya kita gitu, gara-gara begitu doang gitu jadi meruncing gitu. Tapi real kalau ditanya ajarannya ya 20. Penentuan 20 rakaat itu sepakat semua sahabat melalui hadis yang dhaif, yang sahih hadis mauquf. Itu aja. Dari hadis dari dhaif. Tapi biar kata dhaif, angka itu ijma semua sahabat. Karena Umar tidak ngarang. Enggak ada yang tahu. Artinya mereka tahu Rasulullah itu seperti segitu. Begitu. Terkait dengan jumlah rakaat. Makanya madzhab Malik memilih 36 kan begitu. Ada perubahan. Tapi ingat, salamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Begitu. Kalau lebih daripada 2 rakaat salam jadi 4 rakaat 1 salam, pastikan tidak jadi. Tidak jadi. Enggak jadi. Kalau lebih dari itu. Bagaimana kalau pengen jadi kayak tadi, kalau ngimamin, yang saya ngajarin nih, takut ente juga disuruh komplek, gara-gara ogah kalau 8 ogah, ya saudara rugi, nggak dapat berkah, dapat ini, jadi musuhan kan rugi. Udah ambil aja nggak apa-apa, usulin 2 rakaat sama-sama. Itu yang saya selalu lakukan lah kalau ngerjain di komplek-komplek. Begitu disuruh ngisi nasihat di belakangan masih ngalamin juga. Bang Bila ini tahu gitu, 8 jadi gitu, jadi aja nggak ribut, nggak apa-apa begitu. Jangan sampai pada akhirnya yang nggak ibadah nggak kita salahin, yang ibadah kita salahin. Itu aja saya demi ukhuwah aja begitu. Meski semua kitab ulama berbagai madhab itu begitu, 20 rakaat tarawih ini. Suratnya apa yang bagus ya semalam sejuz, itu yang bagus, semalam sejuz. Tapi kita nggak kuat, kelas kita nih, kecuali di Mekah karena memang semuanya kuat, jadi kuat juga begitu. Karena memang udah begitu.
Tapi di kampung ya Allah boros aja. Imam aja mesti tanya imam siapa? Kong Ahmad, lama pindah tuh begitu. Itu yang model kayak begitu, yang tukang ngajinya, apalagi yang gagal ngaji, bener nggak? Ya Allah. Jadi kalau kita nggak bisa sejus, ya yang lain aja. Itulah yang diatur. Kalau saudara mau 8 mumpung ngaji, bagaimana surat apa kok 8? Kalau saya nih ya, gitu, bukan ajaran agama sih, nggak takyin begini. Kalau 8 karena mereka nggak demen nama al-hakumut, gitu. Baca aja Yasin. Yasin 83 ayatnya. Dibagi 8, baca 10 ayat. 10 ayat. 10 ayat, kelar. Itu sama orang kampung, nih pengalaman. Dikasih duitnya gede, khatam Yasin trauma. Oh khatam Yasin, saya baru dapat juga tuh ilmu khatam Yasin. Khatam Yasin, itu cakep. Undang aja kok dapat duit lah. Ya, jadi jangan bikin susah. Itu begitu kata kita Yasin kan 83, bagi 3 aja, bagi 3, bagi 10 aja, bagi 8 kan 10 ayat ya, baca 10 ayat terus dia nggak demen ala umat kulu, emang dia bida mulu begitu. Yasin nggak kata bida juga sih, cuma khatamnya luar biasa, khatam Yasin itu begitu. Nggak dikata beda juga sih, enggak begitu. Yang penting nggak ribut lagi. Itu begitu. Ini amalia saya ini ya. Begitu tuh. Jadi kita orang di masjid-masjid non NU begitu. Ya dari dulu sampai sekarang gitu masih ngisi-ngisi karena kita orang begitu gitu. Nggak mau ribut, kurang lebih begitu. Karena mohon maaf setelah ketemu Malim Syafiadan ini. Jadi apa ya? Jadi ya udah dah begitu. Kira-kira ukhuwah Islamnya itu lebih banyak dikedepankan. Enggak kayak dulu. Dulu mah sama, kita juga falak juga kayak sebagian orang tahu belum. Beda juga sama pemerintah yang ngeri kitabnya kata kita ya kan. Kitabnya begini beda enggak apa-apa. Tapi pas dijata mulai pemerintah aja gitu ya dibaca. Begitu kita tahu. Demi ukhuwah Islamnya begitu. Jadi taraweh ini 20. Kalaulah kita kayak surat-surat yang kita baca silakan. Al-Hakumut gitu, Kulhu 15 pertama 15 itu juga bukan orang Indonesia punya, bukan. Dari Mesir itu dulu yang ngajarin awal. Mencontohkan begitu. Kita punya dari ulama-ulama kita juga begitu. Itu bagus lah, begitu bagus. Daripada kita baca surat-surat yang lain yang bakal nggak hafal, makmumnya repot. Baca selama wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa, imamnya lupa asa lah kan nggak bisa terus asa hese aing juga yang begitu udah yang bisa aja lah hakumut makmum juga hafal, jadi kalau kita lupa juga dia ngingetin yang gampang aja lah. Kalau di masyarakat itu ya siru ada siru yang gampang aja, jangan dibikin susah-susah, jangan begitu. Jadi kita yang enak-enak aja lah, enak-enak aja gitu. Begitu. Karena kita lagi kajian gitu ya, kita terangin semuanya supaya kita sedikit banyak rada lebar, tidak begitu banyak kaku di dalam kehidupan. Kemudian itu taraweh 20 per 2 rakaat sana, per 2 rakaat sana. Ada pengitir nanti di depan atau udah kelewat itu 3 sekaligus boleh, 2 1 juga boleh. Itu ada dalil-dalilnya. Silakan kita ngambil yang mana. Begitu hanya yang lebih tinggi tentu yang banyak kerjaannya. Kalau dibikin 21 berarti takbiratul ihram 2, doa iftitah 2 kali, begitu doa iftitahnya.
2 kali, salamnya jadi 4 kali. Begitu salamnya, begitu tasahudnya 2 kali. Begitu. Kalau 21, kalau sekaligus takbiratul sekali, iftitah sekali, tasahud sekali, salam 2 kali, kanan kiri itu aja. Jadi kerja setengah hari sama kerja sehari, orang kampung juga tahu gajinya nggak sama. Tentu kerjaan yang sehari gitu, kerjaan di kita mah banyak, ini beda begitu. Begitu makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Yang banyak perbuatannya tentu banyak fadilahnya, begitu. Tapi tidak kemudian 3 sekaligus tidak disalahkan. Yang penting jangan disamakan witir dengan sholat maghrib, yakni 2 tasahud, bukan 3 sekaligus, bukan 3 sekaligus, ada jalannya tapi tidak pakai tasahud awal, kurang lebih begitu. Bukan maknanya tidak boleh sekaligus 3, bukan. La tusabbihul witra bil maghrib, kata Nabi, jangan samain witir dengan maghrib, bukan maknanya jangan 3 sekaligus, tapi bukan jangan 2 kali tasahud, maknanya itu begitu. Lalu kapan waktunya? Wa waktuha bainal isya'i wal fajri. Adapun waktu pelaksanaan sholat tarawih sesudah mengerjakan sholat isya, sebelum adzan subuh. Begitu biar gampang. Sesudah sholat isya, walaupun masih waktu maghrib, boleh-boleh. Yang penting sesudah sholat isya, bukan sesudah waktu isya, bukan. Bedakan. Sesudah waktu isya berarti kudu adzan isya, enggak. Sesudah sholat isya. Sehingga bila saudara bepergian jauh, musafir, ziarah ke Cirebon, Ramadan, lah sholatnya jamak qashar, maghrib 3, isya 4, atau isya 2 di qashar gitu, enggak jamak doang. Lah kan kalau maghrib jam 6, 3 rakaat ditambah 2, ya paling 10 menit lah. Kan baru jam 10, anggap bisa jam 7, kan masih ada 50 menit. Udah sholat isya belum? Hah? Udah sholat isya belum kita? Udah waktu isya belum? Belum. Tapi kita udah sholat isya? Boleh langsung tarawih. Begitu, karena kita sudah sholat isya. Begitu. Bukan sesudah waktu isya. Sehingga bagi musafir bisa aja terjadi sholat tarawihnya masih maghrib. Jangan salahin. Kalau ada orang tarawih waktunya masih maghrib, kita harus jawab mungkin dia musafir dan mengerjakan sholat secara jamak qashar, sehingga dia sholat tarawihnya masih waktu maghrib tapi udah ngerjain sholat isya. Sebab di dalam kitab yang saya ngaji malam Selasa wa waktuha, begitu. Itu waktunya antara sholat isya dan sholat fajar. Artinya sesudah mengerjakan sholat isya dan sebelum terbit fajar, sama seperti sholat witir sama sesudah sholat isya sebelum subuh, walaupun waktunya masih maghrib. Saya banyak ngajarin kawan-kawan majelis, kalau bepergian jauh keluar daerah, mesti saya suruh sholat witirnya habis sholat masih waktu maghrib. Habis maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Saya suka tanya, udah sholat isya? Udah adzan isya? Belum. Udah sholat isya? Udah. Sholat witir? Biar ente nanti ingat sama ilmu. Saya suka begitu. Jadi habis isya witir. Udah selesai witir baru udah boleh. Udah sholat witir? Udah adzan isya? Belum. Boleh. Iya baik. Udah paham namanya. Supaya jangan sampai kita keliru sesudah mengerjakan
sholat Isya. Bagi seorang musafir, ya boleh dia, karena waktu darurat namanya, waktu uzur, udah masuk buat dia. Buat kita yang mukimin, ya nggak boleh tentu. Nyontoh begitu, inilah yang disebut rahmatan lil alamin, ajaran Nabi. Ya bagi kita nih, belum nggak kemana-mana, ya jangan. Kan gitu, kan kita dekat musafir begitu. Kita tetap habis azan Isya begitu dan habis sholat Isya. Kan kita belum sholat Isya gitu. Itu begitu. Ini adalah tarawih. Adapun doa-doa, ya doa kamilin segala macam, ya itu adalah bagus karena malam Ramadan, malam mustajab, doa itu adalah bagus. Silakan diamalkan. Anda yang enggak begitu doanya, enggak apa-apa juga. Jangan disalahin orang doa bagus begitu. Silakan. Makanya kalau ada beda-beda enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Silakan zikir-zikirnya itu. Ikuti yang ada. Wadarihim madum tafi darihimu wa ardihim madum tafi ardihimu. Beradaptasilah selama ada di daerah mereka dan berbuat redolah selama ada di bumi mereka. Artinya adaptasi, ikuti aja. Orang kampung itu demennya sholat tarawih asabakumullah, ikuti. Sebab kalau kagak diikuti jadi ribut. Ajarakumullah asabak sama aja, ganjaran-ganjaran juga, cuma gara-gara kalimat doang kadang jadi ribut. Begitu. Jadi tarawih waktunya sesudah sholat Isya dan sebelum sholat subuh, artinya sebelum masuk waktu subuh terbit fajar. Maka adapun surat dan lain sebagainya adalah sunat, zikir-zikir bacaannya adalah sunat. Silakan Anda isi dengan zikir-zikir seperti apa yang dilakukan di kampung-kampung kita. Itu adalah ulama udah bimbing kita di dalam berjamaah rapi. Silahkan, ada yang fasal rahmah baca yang hamar rahimin, ya itu silahkan, adalah munasabah dari semuanya itu. Intinya enggak apa-apa begitu. Baca doa kamilin enggak apa-apa juga, itu bagus dan itu udah masyhur begitu. Yang ngarang mukhlisin, orang yang ikhlas, tandanya dibaca oleh banyak ulama yang doa kamilin. Ada witir dan beberapa doanya dari Rasulullah SAW yang memasuki iman anda iman kurban Rasul, itu kan doa Rasulullah. Ada riwayat banyak itu. Kalau untuk witir, inilah kurang lebih kita ngomongin tentang sholat tarawih. Singkatnya, para sahabat Rasulullah SAW sepakat seia sekata bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat dan diikuti oleh para tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya. Tidak ada yang mengingkari satupun daripada ulama-ulama salaf tentang sholat tarawih ini. Enggak ada, semuanya mengiyakan 20 rakaat. Tapi kembali, kalau ada orang ngerjain 2 rakaat, jangan diomelin, biarin dia. Mungkin dia capek atau ada hal lain dia mau dikerjakan di tempat lain, itu silakan saja. Kita husnudzon sama orang, kira-kira begitu. Tapi intinya tarawih ini jumlah rakaatnya 20 dengan 10 kali salam. Artinya per 2 rakaat salam, per 2 rakaat salam, dan per 2 rakaat salam. Kurang lebih demikian. Dah segini aja. Ngaji kita nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau doa sunnah, silakan. Allah ada. Baik. Guru, bertanya berkaitan sama kajian yang lalu mengenai pengkodaan sholat sunnah. Iya. Iya. Karena emang ganjaran sholat tarawih itu besar juga dan waktunya hanya Ramadan. Ketika satu malam kita lewatkan, apakah boleh dikodo juga di malam berikutnya gitu? Iya, baik. Kalau ditanya itu saya kurang paham nih Bang Agus. Apakah tarawih ini termasuk sholat yang kemudian maksudah yang kemudian itu bisa dikodok pada malam berikutnya?
gitu, ataupun sekarang lah nggak begitu, nggak mesti malam berikutnya. Karena malam berikutnya boleh, berarti sekarang juga boleh rumusnya sekarang ataukah tidak. Saya bagian ini saya belum paham ilmunya, belum paham. Kalau tarawih ini tergolong daripada sunnah ghairu maksudah fidatihi, maka dengan sendirinya tidak ada qada tarawih. Tapi kalau tarawih sholat sunnah maksudah kayak witir, kayak qabliyah ba'diyah rawatib, maka ada qada itu. Tapi saya nggak paham, mungkin ada yang lain bisa bantu, coba nanti dicek. Tapi intinya saya bagian ini anda ingat nih di otak saya ini ya, ada boleh nggak kita bapak nggak ketemu ini, nggak ingat, saya nggak tahu dah tuh begitu. Wallahu a'lam. Ya baik. Di antara dua sholat tarawih ini, kalau sampai diberi jeda itu langsung naik gitu, habis langsung naik. Sebetulnya kalau berbicara boleh, bagusnya harus jeda sebentar, memberi jeda. Jadi karena apa? Kalau langsung tidak kuat orang, makanya dikasih jeda. Doa pakai dah gitu, begitu jeda, begitu. Boleh aja dengan langsung, boleh. Begitu boleh gitu, enggak jeda. Mungkin karena langsung, karena bacaan surah kita pendek, nggak seperti orang-orang dulu gitu. Kalau orang-orang dulu yang bacanya panjang mesti duduk juga sih, nggak bakalan langsung karena kakinya sambil pegang dari kaki kira-kira begitu. Tapi boleh dengan langsung, itu nggak ada larangan. Habis salam langsung diri, nggak baca sama sekali. Cuman bagusnya dikasih jeda, kasih jeda minimal lah, pakai Rabbana atina kayak ya, biasanya ganti fadlan minallahi wa ni'mah gitu kan, untuk memberi jeda biar enggak langsung begitu. Itu bagus, tapi bukan itu doang bacaannya, artinya baca yang lain juga boleh. Mau baca apa kayak gitu, selingannya kita silakan saja. Tapi intinya bukan tarawih aja, sholat sunat tuh kalau banyak begitu bagusnya dikasih jeda. Habis sholat ngasih dulu bentar aja gitu, biar enggak langsung begitu. Kadang mohon maaf keram juga secara zahir itu begitu. Tapi kalau ditanya haram kan, tentu tidak haram. Anda dia langsung enggak apa-apa, boleh saja langsung 2 rakaat bangun diri, 2 rakaat bangun diri, 2 rakaat bangun diri, 2 rakaat bangun diri, enggak apa-apa. Dengan kayak begitu juga boleh. Ada juga yang ini dulu yang ubah posisi setelah itu. Kalau berbicara rubah posisi, berbicara sunat. Jadi sholat itu jangan satu tempat begitu, supaya banyak bumi yang menyaksikan. Alasan inilah yang kemudian rubah posisi. Cuman ini nggak umum di kita begitu. Kalau kayak begini nih, bakal repot. Apalagi Masjid Anwar suruh muter di ke depan itu, belum ke Rapiah ke depan udah berubah. Ada sebagian tempat barangkali di beberapa masjid kita ngikuti begitu, muter-muter begitu, ada barangkali begitu. Biasanya orang sawah biasanya kayak begini nih, Salafi Wahabi biasanya itu ya sawah gitu. Nah, iya kita ikutin abang kita di Bang Debian gitu. Ya kadang begitu dia muter-muter enggak apa-apa, bagus juga biar enggak jenuh begitu, kira-kira begitu. Jadi banyak posisi kira-kira begitu, yang kayak begitu boleh saja lah, artinya bagus kayak begitu. Cuman di kita enggak umum kalau kita begitu. Biasanya sholat sunat, makanya kadang kalau bisa gitu, kayak macam tahiyatul masjidnya di sebelah mari. Entar lagi kan kalau kita kan Jumat tuh suka kosong tuh, entar kalau dia Jumat dia maju gitu, entar Jumat maju gitu. Itu biar banyak tempat jadi saksi. Ini hadisnya lain gitu. Dari hadis inilah ditarik di pada bagian ibadah sehingga perdorokan ganti posisi. Itu saja. Dan itu bagus begitu. Kalau begitu, cuman kita repot kayak begitu. Repot orang kita. Apalagi dia bawa tas gede banget. Gesernya ini. Ya kayak begitu tuh repot begitu. Ya, ngaji juga bukan saudara ngaji juga boleh. Ganti posisi boleh, ganti posisi silakan saja. Bahkan ada juga perempuan bilang begitu sama lakinya, bang kalau bisa mulai besok ganti posisi gitu. Kata lakinya yang bagaimana? Ya abang yang nyuci, ngomong terus berat. Kalau
posisi kayak begitu berat begitu. Jadi nggak apa-apa itu, ada ajarannya tapi tidak umum di kita untuk dipakai begitu, untuk dipakai yang kayak begitu, gitu. Allah alam. Baik. Tadi yang masalah niat tuh. Iya. Per 2 rakaat niat, 2 rakaat niat, Iya. atau di awal digabung langsung. Kemudian Tarawihnya. ya, Oh, baik. kemudian witirnya niatnya gimana kalau sekiranya yang 11 gitu kan? Ba- 2 rakaat. Baik, jadi berbicara niat tarawih niat witir sama, artinya boleh saja kita ngomongnya pakai min, rakaataini minal witri boleh. Dan kalau ngomong begitu, itu yang paling kuat secara jujur. Pakai rakaataini minat tarawih, pakai min gitu. Karena 20 rakaat ini tidak terpisah begitu. Itu yang paling tingginya di jalannya. Tapi kita ulama kita mengikuti daripada pendapat yang cukup banyak juga di dalam kalangan mutakhirin Syafi'iyah. Nggak usah pakai min, sehingga witir aja usul-usul witir rakaat ini. Enggak rakaat ini minal witri begitu, enggak pakai min. Enggak apa-apa. Di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal itu menjelaskan itu nggak pakai min nggak apa-apa begitu, termasuk witir gitu. Kalau pengen nggak direwetin ya yang umum muqaddimatil witri atau muqaddimatil tarawih begitu. Itu kalau pengen tidak diributin sebagian orang begitu, namanya ambil jalan tengah. Silakan aja usali sunat muqaddimatil tarawih, nggak apa-apa gitu. Tapi kita nggak umum karena kita diajarkan usali sunat tarawih rakaat ini begitu, rakaat ini. Tapi andai kita niat di kitab-kitab ditulis niatnya bagaimana, silakan ada niat rakaat ini min qiyami Ramadan, rakaat ini min tarawih atau usali sunat tarawih, semuanya dibenarkan, mu'tabar gitu. boleh saja gitu. Tapi kan andai ada kiai bilang ini enggak kudu pakai minal witri, itu boleh juga. Emang ada kiainya yang melarang kayak begitu, yang kudu mensyaratkan gitu, itu ada. Tapi tidak banyak ulamanya gitu. Artinya makhlul khilaf bainal fuqaha itu yang kayak gitu. Jadi sehingga niat-niat yang umum usul sunat tarawih rakaat ini gitu, enggak apa-apa begitu. Karena bakal ditotal keseluruhannya, tetap seluruhnya ganjil. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Ini ada dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Daud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Akhfas bin Haji Maman, Haji